Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi, di mana informasi ini merupakan informasi penting tentang lowongan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Bapak Ibu yang berijazah SMA, SMK, SLTA sederajat per kabupaten kota. Di sini sudah ditampilkan beberapa kabupaten kota yang sudah membuka rekrutmen calon ASN P3K bagi yang berijazah SMA, SMK, atau SLTA sederajat. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, juga bagi yang baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jadi ini judul berita Bapak Ibu, ini kita kutip dari lowongan terpadu, yaitu pendaftaran P3K 2022 untuk P3K Tenaga Teknis lulusan SMA SMK sederajat. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kedudukan hukum P3K sebagai ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini pemerintah sedang membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap untuk bergabung sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian dalam hal memperoleh informasi ini yaitu bisa kita dapatkan melalui blog lowonganterpadu.com yang didirikan dengan maksud untuk memberikan kemudahan kepada para pencari kerja di seluruh Indonesia, update setiap hari. Persyaratan umum pertama, warga negara Indonesia yang berkeinginan dan memenuhi syarat sesuai peraturan masing-masing instansi, formasi jabatan, dan lain-lain selama batas usia yang dipersyaratkan terpenuhi. 2. Saat mendaftar, batas usia pelamar seleksi P3K teknis tahun 2022 minimal 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Syarat berikutnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau dengan tidak hormat sebagai PNS, prajurit TNI Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Kemudian setiap instansi mempunyai persyaratan khusus. Untuk itu, pelamar diwajibkan membaca syarat pendaftaran masing-masing instansi serta memahami secara cermat dan teliti sebelum memutuskan mendaftar atau memilih formasi. Nama-nama kabupaten kota yang sudah membuka lowongan kerja untuk P3K tenaga teknis bagi berijazah SMA SMK atau SLTA sederajat. Pertama, pemerintah Kabupaten Bandung. Jabatan pemadam kebakaran pendidikan SMA sederajat sejumlah kebutuhan 11 orang. 2. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Jabatan pemadam kebakaran pendidikan SMA, SMK, SLTA, jumlah kebutuhan 2 orang. Kemudian
pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, ya. Tadinya itu untuk Rawas Utara, ya, Jabatan Pemadam Kebakaran Pendidikan SMA, SMK, SLTA, kebutuhan 2 orang. Poin kedua dari Rawas Utara yaitu Jabatan Paramedik, ya, Veteriner, Pendidikan SMK, Peternakan, SPP, SMA IPA, jumlah 1 orang. Yang ketiga yaitu Pemerintah Kota Pagar Alam, Jabatan yaitu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pendidikan SMA Pertanian, jumlah kebutuhan 2 orang. 4. Pemerintah Kota Prabu Mulih. Pertama, Jabatan Pemadam Kebakaran Pendidikan SMA, SLTA, SMK, jumlah kebutuhan 20 orang. B. Jabatan Asisten Pelatih Olahraga Pendidikan SMA, SLTA, jumlah kebutuhan 3 orang. C. Jabatan Teknis Aquakultur Pendidikan SUPM, SMK Perikanan, jumlah kebutuhan 3 orang. Kelima, Pemerintah Kabupaten Sumeneb, Jabatan Pemadam Kebakaran Pendidikan SMA, jumlah kebutuhan 2 orang. Keenam, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jabatan Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pendidikan SMA, SMK, MAN, jumlah kebutuhan 5 orang. Ketujuh, Pemerintah Kabupaten Malang. Poin pertama, yaitu Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dengan kualifikasi pendidikan SMA IPA, SMK Pertanian, jumlah kebutuhan 10 orang. Bagian B yaitu Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan, kualifikasi pendidikan SMA, SMK, jumlah kebutuhan 3 orang. Bagian C-nya Jabatan Pemadam Kebakaran Pendidikan SMA, jumlah kebutuhan 24 orang. 8. Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jabatan Pemadam Kebakaran Pendidikan Paket C, SMA, SMK, Madrasah Aliyah, jumlah kebutuhan 5 orang. 9. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Pertama, Jabatan Paramedik Veteriner, kualifikasi pendidikan SMK, Peternakan, SPP, SMA IPA, jumlah kebutuhan 1 orang. Bagian B-nya itu Jabatan Pemadam Kebakaran Pendidikan SMA, SMK, jumlah kebutuhan 10 orang. Poin ke-10 yaitu Pemerintah Kota Palangkaraya, Jabatan Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pendidikan SLTA, SMA sederajat, jumlah kebutuhan 30 orang. 11. Pemerintah Kabupaten Bangka, Jabatan Pengamat Tera Pendidikan SMK, SMU, jumlah kebutuhan 1 orang. Bagian B-nya itu Jabatan Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pendidikan SLTA, SMA sederajat, jumlah kebutuhan 15 orang. Poin 12 yaitu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Jabatan Asisten Pelatih Olahraga Kualifikasi Pendidikan SMK, SMA, jumlah kebutuhan 1 orang. 13. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Kualifikasi Pendidikan SLTA sederajat, kebutuhan 1 orang. 14. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor Pendidikan SMA, SMK, Mesin, jumlah kebutuhan 2 orang. Bagian B-nya Jabatan Pemadam Kebakaran Pendidikan SMA, SMK, jumlah kebutuhan 15 orang. Bagian C-nya Jabatan Pengamat Tera Kualifikasi Pendidikan SMK, SMK, SMA, SMK, jumlah kebutuhan 4 orang. Bagian D-nya Asisten Pelatih Olahraga Kualifikasi Pendidikan SMA, SMK, jumlah kebutuhan 10 orang. 15. Pemerintah Kota Bontang. Yang dibutuhkan pertama Jabatan Pengamat Tera Pendidikan SMA atau SMU, jumlah kebutuhan 4 orang. Kemudian Jabatan Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pendidikan SMK Mesin, SMA, SMK, SMK Teknik, SMK Mekanik, jumlah kebutuhan 80 orang. C-nya Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pendidikan, Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Kualifikasi Pendidikan SLTA, SMK, SMA, Madrasah Aliyah Negeri, jumlah kebutuhan 24 orang. Jika Anda tertarik dan memenuhi kualifikasi, segera daftarkan diri melalui Apply. Kemudian, pendaftaran P3K 2022 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bisa didaftarkan secara online. Lain-lain, persiapkan dulu berkasnya yang merupakan persyaratan itu KTP, kartu keluarga, email yang masih aktif, ijazah dan transkrip nilai. Pendaftaran P3K Tenaga Teknis dibuka tanggal 7 November 2022.
Persiapan yang harus dipersiapkan yaitu KTP, kartu keluarga, email yang aktif, ijazah, dan transkrip nilai. Pendaftaran P3K Tenaga Teknis ini dibuka tanggal 7 November 2022. Hanya pelamar terbaik yang akan diproses untuk mengikuti seleksi. Seluruh tahapan seleksi ini tidak ada pungutan biaya. Demikian informasinya, semoga informasi ini menjadi peluang emas bagi saudara-saudara yang berijazah SMA, SMK, SLTA sederajat untuk menjadi ASN P3K 2022. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.